Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alexander. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai Sutta Pitaka. Jadi Sutta Pitaka adalah salah satu dari 3 bagian utama dalam Tripitaka yang merupakan kitab suci bagi umat agama Buddha. Kata sutta sendiri berarti khotbah atau uraian ajaran, sedangkan Pitaka berarti keranjang ataupun kumpulan. Jadi Sutta Pitaka dapat diartikan sebagai keranjang khotbah, yakni kumpulan wejangan Sang Buddha kepada para murid dan masyarakat luas. Jadi latar belakang lahirnya Sutta Pitaka bermula dari Sang Buddha ketika mencapai parinibbana, yaitu wafat sempurna tanpa sisa kelahiran kembali. Pada saat itu, ajaran masih disampaikan secara lisan. Para murid utama seperti Biku Mahakasapa khawatir bahwa ajaran Buddha akan hilang ataupun berubah. Oleh karena itu, diadakanlah konsili Buddhis pertama di Rajaga 3 bulan setelah wafatnya Sang Buddha. Dalam konsili tersebut, 500 biku berkumpul untuk meninjau kembali seluruh ajaran. Biku Ananda, yaitu pelayan pribadi Sang Buddha yang memiliki ingatan luar biasa. Dia diminta untuk mengulang semua khotbah yang pernah ia dengar secara langsung. Setiap kali, ia memulai dengan kalimat Evame Suttam, yang berarti demikianlah yang telah saya dengar. Dari pengulangan inilah ajaran itu dihafalkan dan disusun sistematis menjadi Sutta Pitaka. Tujuan penyusunan Sutta Pitaka bukan hanya untuk melestarikan ajaran, tetapi juga untuk menjaga kemurniannya. Karena tulisannya belum digunakan secara luas, satu-satunya cara melestarikan Dhamma ialah dengan hafalan dan juga pengulangan bersama. Dengan cara ini, ajaran dapat diturunkan dengan akurat dari generasi ke generasi. Selain itu, penyusunan sistematis memudahkan pengajaran kepada umat awam. Khotbah Sang Buddha menggunakan bahasa lembut, banyak perumpamaan, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Isi Sutta Pitaka sangatlah luas, berisi tentang ajaran etika, kebijaksanaan, dan latihan meditasi menuju pencerahan. Ia bukan sekedar kumpulan kepercayaan, tetapi juga menjadi paduan praktis untuk hidup dengan kesadaran dan juga welas asih. Sutta Pitaka mengajarkan bahwa penderitaan muncul dari ketidaktahuan dan kemelekatan, dan kebahagiaan sejati sendiri diperoleh melalui pemahaman dan pembebasan batin. Secara garis besar, Sutta Pitaka terdiri dari 5 nikaya, yaitu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan juga Khuddaka Nikaya. Masing-masing memiliki ciri dan tujuan tersendiri. Pertama, Digha Nikaya berarti kumpulan sutta panjang, berisi 34 sutta yang membahas moralitas, filsafat, dan dialog antara Sang Buddha dengan Raja, Brahmana, bahkan masyarakat umum. Digha Nikaya kerap dipakai untuk memperkenalkan pandangan hidup Buddhis secara lengkap. Contoh sutanya adalah Samanapala Sutta yang menjelaskan kepada Raja Ajata I manfaat kehidupan pertapaan, mulai dari kedamaian batin hingga pembebasan dari penderitaan. Kemudian Mahaparinibbana Sutta yang menceritakan peristiwa menjelang wafatnya Sang Buddha serta pesan terakhir agar Dhamma dijadikan guru dan juga disiplin Sangha dijaga. Kedua, Majjhima Nikaya yang berarti kumpulan sutta sedang, terdiri dari 152 sutta yang bersifat praktis dan juga mendalam, membahas perhatian penuh, pengendalian pikiran, serta kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sutanya adalah Satipatthana Sutta tentang 4 landasan perhatian penuh: tubuh, perasaan, pikiran, dan juga Dhamma. Sutta ini menjadi dasar meditasi vipassana. Alagadupama Sutta atau perumpamaan ular yang menasihati agar seseorang tidak salah memahami Dhamma, karena ajaran yang dipahami keliru justru bisa mencelakakan. Melalui Digha dan Majjhima Nikaya, kita dapat melihat ajaran Sang Buddha yang rasional, penuh kasih, dan menekankan pengalaman langsung. Kedua nikaya ini menjadi fondasi yang penting untuk memahami kebijaksanaan yang menuntun manusia menuju kedamaian batin dan juga pencerahan sejati. Setelah memahami 2 nikaya pertama, kita berlanjut pada 3 nikaya berikutnya yang melengkapi isi dari Sutta Pitaka. Nikaya ketiga adalah Samyutta Nikaya
yang berarti kumpulan sutta bertema. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari 2000 sutta, namun setiap sutta cenderung singkat. Isinya dikelompokkan berdasarkan topik seperti penderitaan, pencerahan, kondisi batin, dan juga fenomena alam. Melalui Samyutta Nikaya, kita dapat melihat bagaimana Sang Buddha menjelaskan Dhamma secara mendalam namun tetap mudah dipahami oleh siapapun. Contoh sutta yang penting antara lain Dhammacakkappavattana Sutta, yang berarti khotbah pertama Sang Buddha di Taman Rusa Isipatana. Disinilah beliau memutar roda Dhamma dengan mengajarkan 4 kebenaran mulia tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Anatta-lakkhana Sutta, yang berarti khotbah kedua yang menjelaskan tentang anatta atau tanpa diri. Di sini Sang Buddha menegaskan bahwa tubuh dan pikiran bukanlah diri sejati, melainkan unsur yang berubah-ubah dan tidak dapat dikendalikan. Kemudian Samyutta Nikaya mengajarkan kita pemahaman mendalam tentang kenyataan dan juga menuntun kita kepada segala sesuatu apa adanya tanpa kemelekatan. Nikaya keempat adalah Anguttara Nikaya, yang berarti kumpulan ajaran berdasarkan angka. Di sini sutta-sutta disusun menurut jumlah unsur yang dibahas, mulai dari 1 hal, 2 hal, hingga 11 hal. Penyusunan seperti ini memudahkan penghafalan dan pengajaran bagi para biku pada masa awal. Isinya menyoroti nilai-nilai moral, kebajikan, dan prinsip-prinsip kehidupan yang seimbang. Beberapa sutta terkenal dari Anguttara Nikaya misalnya Metta Sutta, ajaran tentang cinta kasih universal tanpa batas. Sang Buddha menuntun umat agar memancarkan kasih kepada semua makhluk hidup seperti seorang ibu kepada anak tunggalnya. Kemudian ada Sigalowada Sutta, yang sering disebut sebagai kode etik umat rumah tangga. Di sini Sang Buddha memberi nasihat kepada pemuda Sigala tentang bagaimana menghormati orang tua, guru, sahabat, pasangan, dan juga masyarakat, sehingga dapat terciptanya kehidupan yang harmonis. Anguttara Nikaya menekankan keseimbangan antara spiritualitas dan juga tanggung jawab sosial, menunjukkan bahwa ajaran Sang Buddha berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Kemudian Nikaya kelima adalah Khuddaka Nikaya atau kumpulan sutta pendek. Ini adalah bagian yang paling beragam dan juga menarik karena berisi kumpulan kecil seperti Dhammapada, Udana, Jataka, Sutta Nipata, dan juga lainnya. Masing-masing menyimpan kisah, puisi, dan perumpamaan penuh makna moral. Contohnya, Dhammapada, kumpulan 423 syair kebijaksanaan. Salah satu bait yang terkenal berbunyi, batin mendahului segala sesuatu. Bila dengan batin suci, seseorang berbicara atau bertindak, kebahagiaan mengikutinya seperti bayangan yang tak pernah meninggalkannya. Jataka, kumpulan kisah kehidupan lampau Sang Buddha sebelum mencapai pencerahan. Jadi setiap kisah menampilkan nilai-nilai seperti kesabaran, kemurahan hati, dan juga tekad kuat dalam menapaki jalan kebajikan. Khuddaka Nikaya menjadi jembatan antara ajaran filosofis dan juga nilai moral praktis. Ia memperlihatkan bagaimana Dhamma dapat diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Kelima Nikaya ini membentuk keseluruhan isi Sutta Pitaka, yang berisi ajaran moral, meditasi, dan juga kebijaksanaan praktis. Jika dibandingkan dengan 2 bagian lain dalam Tripitaka, Vinaya Pitaka berisi peraturan disiplin bagi para biku dan bikuni, sedangkan Abhidhamma Pitaka berisi analisis mendalam tentang pikiran dan fenomena mental. Kemudian Sutta Pitaka menempati posisi sentral sebagai ajaran langsung dari Sang Buddha, yang menjadi jembatan antara teori dan juga praktik. Melalui Sutta Pitaka, kita dapat memahami bagaimana Sang Buddha berinteraksi dengan masyarakat, menjawab pertanyaan-pertanyaan kehidupan, dan juga menuntun setiap orang menuju pencerahan. Ia tidak hanya menjadi dokumen sejarah, tetapi juga menjadi pedoman moral yang relevan dalam setiap masa. Akhirnya, Sutta Pitaka menegaskan pesan Sang Buddha bahwa semua makhluk memiliki potensi untuk mencapai kebebasan batin melalui pemahaman dan juga praktik Dhamma. Setiap orang dapat menapaki jalan mulia berunsur 8 dan menemukan kedamaian sejati dalam dirinya.
Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.